saja ya teman-teman. Sesi sharing kita hari ini adalah tentang yang sudah saya bagikan, yaitu brainstorming dan penggunaan reference manager. Sebenarnya ini dua tema yang berbeda sebetulnya, tapi karena webinar kita jadikan satu aja, nanti di dua tahapan gitu ya materinya. Saya akan berbagi share screen. Baik, teman-teman, dalam sesi sharing kali ini saya ingin berbagi mengenai brainstorming. Brainstorming itu bagaimana kita sharing gagasan, ide tentang hal yang kita ingin ketahui gitu ya. Jadi apa sih brainstorming gitu ya? Biasanya pernah nggak kayak gini? Mau nulis bingung apa yang harus ditulis? Pernah kayak gitu? Sering mungkin ya. Kemudian mau ke lapangan, bingung mungkin apa yang mau diteliti. Saya besok ke lapangan mau ngapain aja ya? Mau wawancara siapa? Saya mau bertanya tentang apa dan seterusnya. Mungkin masih bingung gitu. Kemudian mau nyusun struktur skripsi nih, saya mau nulis skripsi atau tesis atau apa saja karya ilmiah, apa saja yang harus saya tulis, bab 1 apa, bab 2 dan seterusnya bagaimana, itu juga mungkin tidak sedikit dari kita bingung ya, bagaimana sih memulainya gitu. Biasanya yang paling sulit tuh memulai, gimana caranya nih memulai tulisan saya kayak gitu ya. Atau misalnya gimana mau menulis latar belakang, mau apa yang mesti saya omongin gitu ya, apa yang mesti saya tulis dan seterusnya. Atau mau menulis bab 2, apa sih isinya bab 2 dan lain-lain. Nah, ada hal penting, mungkin sangat penting, tapi seringkali kita lewatkan atau kita itu nggak aware ya, nggak sadar gitu betapa itu tuh penting. Itu namanya brainstorming. Brainstorming itu jadi ada hal yang sering diabaikan kalau kita mau melakukan sesuatu, yaitu tadi namanya brainstorming. Sebenarnya brainstorming itu sama kayak konsep, tapi kita itu menuliskan apa saja yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam gagasan ide kita. Jadi brainstorming itu menuliskan gagasan ide-ide apa saja ya yang terkait dengan penelitian, mungkin dengan karya ilmiah, topik dari tulisan dan lain-lain, itu dituliskan. Semua yang terlintas di pikiran itu nggak usah pakai pertimbangan ini itu, pokoknya tuliskan saja. Nah, kalau brainstorming itu yang dituliskan hanya kata-kata atau frase ya. Nanti akan praktek. Teman-teman nanti boleh ikut praktek. Jadi berbeda dengan nanti ada istilahnya free writing. Kalau free writing itu tahapan menulis juga, tapi biasanya kita menulis apa saja, pokoknya itu menulis, saat dipikir kata-katanya sudah betul atau belum, kalimatnya udah betul atau belum, pokoknya menuliskan apa yang ada di pikiran kita terkait dengan topik yang sedang kita tulis. Nah, itu namanya free writing. Itu juga bagian penting dari penulisan ya. Tapi kalau brainstorming itu kita sharing, biasanya bisa dengan orang lain ya, sharing, diskusi. Kalau ini lebih kepada kita menuliskan sendiri gagasan-gagasan kita, gitu ya. Itu bisa dalam bentuk list itu kayak catatan misalnya 1, 2, 3 gitu ya, atau dalam bentuk namanya map. Nah, nanti kita akan lihat ya kedua-duanya. Kita biar nggak bosan nanti belajarnya main mapping namanya. Nah, ini contoh, kita langsung praktek aja ya. Kalau teman-teman mau ikutan juga boleh, nanti bisa ditulis di chatroom ya. Kita akan membuat contoh brainstorming tentang ritual tolak bala sebagai penangkal COVID-19 di desa apa misalnya, atau di masyarakat adat misalnya gitu ya. Apa aja yang mesti kita tulis terkait dengan tema ini, dengan ide ini. Nah, kita itu tuliskan sebanyak-banyaknya apa yang terlintas dalam pikiran kita ya terkait dengan ritual itu apa aja misalnya. Pertama yang tergambar misalnya lokasinya di mana, kita tulis di sini di mana gitu ya. Kalau teman ada ide juga silakan tulis di chatroom ya. Kira-kira apa saja hal-hal yang terkait dengan ritual tolak bala. Saya gitu ya. Nanti kalau ada ide tulis di chatroom. Misalnya yang pertama di mana, tuliskan lokasi di mana. Kapan pelaksanaan, berarti waktu, tuliskan. Pelaksananya siapa, masyarakat penggunanya siapa. Yang terkait dengan ritual itu mungkin juga kepercayaan. Dalam ritual itu juga mungkin ada pantangan, ada sesajen. Semua ide, gagasan yang terkait dengan apa itu ritual, itu yang kita sedang ingin teliti atau tulis, itu dituliskan semua. Jadi nanti ada tahap memilih mengelompokkan. Pada tahap pertama itu tuliskan semua. Misalkan ada 20 kata kunci, ada 20 kata-kata, tuliskan aja. Misalnya tentang bentuk upacaranya, tuliskan, dan lain-lain. Kalau teman-teman punya ide, boleh tulis di chatroom ya. Apa saja sih yang terkait dengan ritual? Musik misalnya, tarian, tradisi, pakaiannya misalnya. Pelaksanaan upacaranya seperti apa? Mungkin juga ada makanan yang terkait ya dengan ritual itu pasti ada makanan. Atau mungkin ada puasanya misalnya. Ada unsur keselamatan misalnya. Fungsi otomatis itu ya, fungsi. Kemudian ada juga makna. Jadi semua hal, kata kunci, ide, kata-kata yang muncul di kepala kita, di benak kita yang terkait dengan ritual itu apa
apa saja, kita tulis sebanyak-banyaknya sampai kita itu apalagi ya, masyarakat. Misalnya terkait dengan penangkal COVID-19 berarti kita harus menuliskan, atau yang terkait berarti apa sih COVID-19, misalnya kayak gitu ya. Jadi intinya semua hal, kata-kata kunci, boleh juga dalam bentuk frase, itu dituliskan semua sebanyak-banyaknya. Nah, setelah kita menuliskan apa saja kata-kata kunci yang terkait dengan topik kita itu, kan banyak tuh ya, banyak, belum, masih pokoknya ditulis apa aja yang ada di benak kita gitu. Nah, setelah ditulis banyak, baru kemudian kita kelompokkan. Misalnya jadi seperti ini. Tadi ya yang dikelompokkan, yang ditulis tadi itu diturunkan lagi. Berarti itu ada struktur ritual misalnya. Oh, berarti misalnya sesajen itu bagian dari struktur ritual, misalnya gitu ya. Musik, tarian bagian dari struktur ritual. Jadi dikelompokkan oleh kita itu. Dalam struktur ritual pun mungkin dibagi-bagi lagi. Oh, ada yang namanya pra ritual, ada pelaksanaan, ada bagian penutup gitu. Nanti kata kunci yang sudah kita tulis di sini kita masukin di sini, dikelompokkan ya. Itu namanya distrukturkan. Jadi mana yang masuk ke struktur ritualnya, mana yang masuk ke konteks sosial. Nah, ini misalnya ya tentang kapan, di mana, kemudian tradisi apa saja yang terdapat di masyarakat, kepercayaan apa saja, sistem sosialnya bagaimana, bentuk-bentuk apa saja ritual yang ada di sana, itu nanti masuk di konteks sosial. Jadi kita kelompokkan mana yang masuk di struktur, mana yang masuk di konteks, mana masuk di fungsi, misalnya gitu ya. Oh, keselamatan, tolak bala, menjaga tradisi, ikatan sosial itu masuk di fungsi misalnya. Jadi kita kelompokkan. Penghormatan leluhur, permohonan mungkin masuk pada makna, misalnya gitu ya. Ini contoh aja. Jadi, apa yang sudah kita tulis tadi itu, banyak itu kita strukturkan lagi, kita rapihkan lagi dalam bentuk pengelompokan seperti ini. Itu yang disebut brainstorming. Jadi, kita itu menuliskan kata-kata atau frase, ide-ide yang terkait dengan topik yang sedang kita diskusikan atau yang sedang kita bahas gitu ya. Jadi, sederhana sebetulnya. Seperti itu ya, sangat berguna, sangat penting ketika kita itu tadi bingung, saya itu mau menulis bab 2 itu nulis apa tuh bingung misalnya gitu. Coba bikin brainstorming seperti ini. Bab 2 itu biasanya berbicara tentang misalnya konteks sosial ya. Coba kalau yang ada di masyarakat yang terkait dengan topik itu, misalnya ritual tadi apa saja. Saya sering melihat tulisan teman-teman itu misalnya kalau terkait dengan bab 2 itu semua diceritakan gitu ya. Dari mulai mungkin sistem pencaharian. Intinya sih sebetulnya ya tidak semua hal itu tentang konteks sosial itu harus diceritakan, tetapi dipilih yang relevan dengan topik penelitian kita, seperti itu ya. Jadi konteks sosial itu kan luas sekali, mungkin ada yang berbicara geografi, ada yang berbicara tentang mata pencahariannya, dan seterusnya. Tapi intinya yang relevan, yang terkait dengan apa yang kita bahas, apa yang jadi bahan analisis gitu ya. Nah, kalau sudah begini, tadi ya urutannya dari mulai menurunkan kata-kata dan seterusnya, lalu distrukturkan, dikelompokkan berdasarkan temanya, lalu kita buat namanya mind mapping. Ini biar apa? Biar memudahkan. Sebetulnya mau langsung buat mind mapping juga boleh, mau kayak tadi dulu juga boleh. Gimana kalau sudah mind mapping? Ini hasilnya, tapi nanti kita bisa praktek ya. Ini hasilnya jadi seperti ini. Ini tadi ya tema. Contoh, tema ritual tolak bala COVID-19. Setelah melakukan brainstorming, ternyata dalam ritual ini ada pertama konteks sosialnya naik ke atas ya. Setelah menjelaskan konteks sosial, di dalam konteks sosial ada apa saja? Oh, ada sistem sosial, ada tradisi, ada kepercayaan, ada bentuk-bentuk ritual. Dari mana ini? Ya dari tadi itu, yang kita tadi di atas brainstorming itu. Ya. Kemudian setelah itu ada struktur ritual misalnya. Struktur ritual itu ternyata setelah brainstorming bisa dikelompokkan ke dalam 3 urutan. Pelaksanaan, penutup, misalnya kayak gitu. Pelaksanaan apa saja? Ini contoh ya, tadi mungkin belum ditulis di sana. Misalnya, kalau orang mau ritual bersih-bersih dulu di desa, misalnya kayak gitu. Kemudian misalnya semua orang harus mandi dulu, itu kan tergantung ritualnya ya, ini contoh aja. Kemudian harus menyiapkan sesajen, menyiapkan makanan misalnya. Karena pasti yang namanya ritual di desa itu nggak bisa lepas dari yang namanya makanan, misalnya gitu ya. Karena makanan itu juga simbol. Kemudian peralatannya juga harus siapkan. Nanti masuk di sini. Ini contoh ya. Jadi di brainstorming tadi tuh semua hal yang kita ingat, yang kita tahu tuliskan. Nanti ketika menulis mind mapping mungkin bisa ketemu gitu. Oh, ini kurang ini, dan seterusnya. Kemudian di struktur itu juga misalnya mana yang masuk ke pelaksanaan. Oh, main alat musik, ritualnya itu dimulai dengan misalnya memainkan alat musik, gamelan misalnya
misalnya gitu ya. Kemudian ada lagu-lagu yang dinyanyikan. Nah, ada lagu, kita cari lagunya apa saja, misalnya ditulis lagi di sini. Kemudian selain lagu misalnya ada tarian khusus gitu ya, karena untuk tolak bala itu misalnya ada simbol-simbol dalam tarian yang dilakukan oleh masyarakat itu misalnya. Tariannya apa saja, kita tuliskan juga tarian A, tarian B, misalnya kayak gitu. Kemudian juga misalnya ada pembacaan doa atau mantra di depan sesajen. Ini contoh ya. Mungkin saja tidak seperti ini, makanya ini hanya contoh saja. Misalnya kita juga tahu doanya apa saja yang dibacakan, tuliskan gitu ya. Dan seterusnya. Misalnya ini ada mencuci benda keramat dan lain-lain. Jadi nanti sesuai dengan apa yang kita bahas tadi. Kemudian bagian penutupnya ada apa misalnya. Ada bagi-bagi makanan misalnya. Kita itu bisa menstrukturkan seperti ini dari hasil brainstorming tadi. Kemudian ada fungsi, tadi kan ada penangkal bala, keselamatan, ikatan sosial, oh itu masuknya di fungsi, kita tulis di sini. Kemudian ada juga simbol-simbol itu punya makna, kita tulis di sini. Jadi kita belajar yang namanya membuat mind mapping. Ini sangat penting, menulis apa saja ya, mau menulis tulisan pendek misalnya seperti ilmiah populer, mau menulis artikel ilmiah, menulis skripsi, tesis, apa saja, yang namanya mind mapping seperti ini itu sangat guna ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang juga bisa kita gunakan dalam mind mapping itu. Sebagai contoh, tadi yang saya gunakan itu aplikasi ini, Xmind. Ini aplikasinya. Jadi caranya kalau kita membuat topik di sini di tengah-tengah ya, lalu ini ada diklik, nanti kita bisa klik subtopik, nanti kita bisa muncul di sini main topik. Kan tadi udah 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya di sini ada main topik lagi tentang apa? Simbol-simbol ritual misalnya. Kemudian mau tambah lagi, atau kalau mau yang ditambahnya yang di sini, berarti yang dikliknya ini. Simbol ritual apa saja misalnya. Diklik bagian nih subtopik, diklik di atas kalau pakai ini, pakai aplikasi ini. Subtopik nanti di sini keluar misalnya simbol pakaian misalnya gitu ya. Pakaiannya juga mengandung simbol. Kemudian apalagi misalnya dari ritual itu. Jadi kita bisa membuat pakai aplikasi ini namanya Mind Map. Ini gampang sekali penggunaannya, gampang sekali penggunaannya, teman-teman bisa download. Ada beberapa aplikasi yang bisa dipakai ya, misalnya nih ada online, jadi bisa juga bikin mind mappingnya tadi online. Ada di aplikasi di webnya langsung nggak usah install. Itu ada beberapa Bobas, kemudian Xmind yang tadi saya pakai, ada juga Wise Mapping itu juga web, Indomo, ada Idea Flip itu juga di web. Maksudnya di web tuh jadi nggak usah download ya, bisa langsung online gitu. Jadi nanti boleh kalau teman-teman membutuhkan aplikasi untuk mind mapping ini bisa dilihat di ini ya, presentasi file ini. Jadi pada dasarnya dengan aplikasi ini kan banyak sekali kita mendapat kemudahan ya. Jadi aplikasi itu bisa dua hal sebenarnya, bisa bikin kita malas atau bisa bikin kita juga memanfaatkannya untuk berbagai keperluan sehingga bisa maksimal lah gitu. Nah, jadi itu beberapa hal terkait dengan brainstorming ya. Jadi intinya mapping itu sebetulnya sebuah proses sharing gagasan dalam bentuk tulisan gitu. Yang kita tulis sesuai dengan topik-topik yang ingin kita bahas.